Hai Sobat Wiki, Top 5 News on the Week kembali menyapa kalian semua ya. Tentunya bersama saya Saradita dan juga rekan saya Niken. Nah, kali ini kita akan mengulas soal 5 berita populer dari tanggal 27 Juli hingga 2 Agustus 2020. Nah, daripada kita lama-lama nih, kita langsung aja ke berita yang pertama nih Ken. Iya, ada apa nih? Ada seorang oknum polisi yang diduga melakukan penganiayaan terhadap istri dan anaknya. Gimana tuh ceritanya? Kronologinya gimana? Jadi tuh awalnya kenapa bisa sampai rame banget diperbincangkan itu dari pertamanya tuh unggahan sang anak di Instagram dong. Di Instagram terus? yang berisikan rekaman suara gitu ketika sang ayah menganiaya ibunya, dan dia tuh kayaknya ngumpet atau gimana gitu kan. Dan terus unggahan ini tuh ada yang mengunggah ulang di Twitter. Wah, kalau udah masuk Twitter nggak mungkin gak viral Iya. ya. Jadi kan kalau di Twitter kan kita tahu sendiri, teman-teman pasti sering baca tweet atau utasan seperti itu kan. Dan karena ayahnya yang berpangkat kombes ini seorang polisi, jadi nggak ada yang berani ikut campur. Oh, tapi dengan ke blow up jadinya semoga lebih gampang untuk diusut ya. Iya. Berita selengkapnya gimana, Sarah? Nah, ini berita selengkapnya. Kejadian ini terungkap dari rekaman suara yang diunggah sang putri Aurelia Renata di media sosial. Unggahan berisikan penganiayaan yang dialaminya bersama ibunya menjadi viral. Awalnya, dugaan penganiayaan ini diceritakan oleh korban sendiri melalui akun media sosial Instagram @AureliaRenata. Nah, kemudian cerita ini diunggah ulang oleh akun Twitter Yunon Nabiun. Dalam unggahan itu, korban pun mengaku diinjak dan dicakar oleh sang ayah yang merupakan oknum polisi berpangkat kombes. Dugaan penganiayaan ini terjadi karena isi pesan singkat ayahnya dengan seorang wanita yang diduga selingkuhan. Ayah korban disebut merebut ponsel sang anak hingga berujung pada dugaan penganiayaan dan perusakan ponsel yang merekam kejadian itu. Aurelia menyebut bahwa tak ada seorang pun yang berani membantunya lantaran sang ayah merupakan seorang polisi. Dilansir Tribun Medan dari kompas.com, Polres Metro Jakarta Utara menerima 2 laporan terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga yang viral tersebut. Laporan pertama dari LS yang disebut sebagai istri yang mengalami KDRT dari suaminya bernama Kombes Rahmat Widodo. Kemudian laporan kedua dari Kombes Rahmat Widodo yang juga mengaku mengalami KDRT dari istrinya LS. Polisi kini mengumpulkan informasi dan keterangan dari para pelapor, dan pihak kepolisian akan meminta para pelapor atau korban ke rumah sakit untuk melakukan visum. Setelah hasil visum keluar, polisi mencocokkan dengan keterangan pelapor. Wah, berarti kasus ini untungnya ke blow up ke media ya. Jadi orang beramai-ramai mendukung untuk diselidiki lebih Yap, lanjut ya. betul. Semoga menemukan titik terang dan juga cepat selesai lah kasus ini, supaya nggak ada lagi penganiayaan dalam rumah tangga atau kekerasan ya. dalam rumah tangga ini. Iya, betul. Lalu Ken, kita akan beranjak ke berita kedua. Ada apa? Nah, di berita kedua ini soal jurnalis Metro TV yang ditemukan meninggal waktu itu, masih bergulir terus kasusnya hingga sekarang. Update terbaru ada soal dugaan bunuh diri oleh polisi. Nah, dugaan bunuh diri ini kembali mencuat setelah polisi menemukan fakta-fakta baru ya Ken. Iya, betul. Jadi ada beberapa fakta yang ditemukan oleh polisi setelah penyelidikan melalui saksi dan sejumlah bukti, dan diduga kuat Yodi Prabowo ini bunuh diri gitu. Nah, dari bukti-bukti yang ditemukan oleh polisi katanya juga Yodi ini positif amfetamin yang merupakan salah satu zat psikotropika ya. Nah, namun dari pihak keluarga Yodi ini sepertinya menolak dugaan polisi tersebut dan terus menyangkal bahwa tidak mungkin anaknya melakukan aksi bunuh diri. Ya. Kasus kematian editor Metro TV Yodi Prabowo masih meninggalkan misteri yang belum terungkap. Pihak kepolisian Polda Metro Jaya menduga kuat kematian Yodi Prabowo terjadi karena aksi bunuh diri. Ini pun tak ada kaitannya dengan 2 pria misterius yang disebut sebagai saksi. Penyelidikan polisi atas kasus kematian Yodi Prabowo yang menyimpulkan editor Metro TV ini bunuh diri dianggap meragukan.
Hal ini diungkap oleh penjelasan dari dokter forensik. Salah satu yang diragukan dan dirasa janggal oleh pihak keluarga Yodi Prabowo adalah banyaknya luka di tubuh editor Metro TV tersebut. Selain itu, dokter forensik Arief Wahyono menyebutkan dari hasil pemeriksaan urin Yodi, korban positif amfetamin. Dalam kesempatan tersebut, polisi menjelaskan bahwa narkoba jenis amfetamin membuat korbannya melakukan hal-hal berani di luar nalar manusia, yang bisa menjadi penyebab aksi bunuh diri yang dilakukan Yodi Prabowo. Oke, kita berlanjut ke berita ketiga ya. Di sini ada kasus yang menjerat pengusaha sekaligus YouTuber Putra Siregar. Nah, dia ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik kantor Bea dan Cukai Jakarta atas dugaan tindak pidana kepabeaan. Nah, Putra Siregar ini diduga menjual belikan barang-barang elektronik khususnya smartphone ya secara ilegal nih Ken. Mungkin itu menjadi salah satu cara orang menjual handphone murah? Atau gimana? Mungkin. Tapi kan kalau misalnya nih kamu mau beli handphone dengan kualitas yang sama, dilihatnya sama ya, dengan harga yang lebih terjangkau, pilih mana? Tentu pilih yang lebih murah dong. Ya, mungkin ini jadi salah satu faktornya nih. Padahal kan pemilik PS Store ini sering menggandeng artis-artis ternama. Oh iya, sering endorse dengan influencer ya. Iya, juga sering mengadakan giveaway, bagi-bagi hadiah. Ya siapa sih yang nggak tertarik gitu kan? Betul, apalagi handphone gratis gitu kan. Iya. Nah, langsung aja ya kita simak berita selengkapnya. Putra Siregar diduga menjual belikan barang-barang elektronik secara ilegal. Kabar tersebut dibenarkan oleh Humas Bea dan Cukai Batam, Sumarna. Perlu diketahui bahwa Putra Siregar ini merupakan pemilik PS Store. Dia sering menggandeng artis papan atas untuk melakukan giveaway. Barang-barang yang dia perdagangkan adalah smartphone yang harganya sangat miring. Sementara untuk pengembangan kasus menjadi kewenangan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jakarta telah melimpahkan tahap 2 atau penyerahan barang bukti dan tersangka ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur atas hasil penyidikan tindak pidana kepabeaan pada Kamis 23 Juli 2020. Penyerahan barang bukti dan tersangka tersebut dilaksanakan atas pelanggaran pasal 103 huruf D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeaan. Tersangka berinisial PS telah diserahkan beserta barang bukti antara lain 190 handphone bekas berbagai merek dan uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp61.300.000. Selain itu, juga diserahkan harta kekayaan atau penghasilan tersangka yang disita di tahap penyidikan dan akan diperhitungkan sebagai jaminan pembayaran pidana denda dalam rangka pemulihan keuangan negara. Harta kekayaan tersebut terdiri dari uang tunai senilai Rp500 juta, rumah senilai 1,5 miliar, dan rekening bank senilai Rp50 juta. Atas kasus ini, Putra Siregar disangkakan pasal 103 huruf D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeaan. Dia pun terancam pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 8 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 5 miliar. Nah, berarti untuk Sobat Wiki di rumah harusnya lebih hati-hati lagi dalam membeli smartphone secara online khususnya ya. Iya betul, supaya enggak kecolongan lagi lah. Betul, dan harus memilih toko yang trusted, yang terpercaya. Nah, kita beralih ke berita selanjutnya yakni tentang mahasiswa yang memiliki fetis kain jarik nih Sarah, yang sedang ramai dibicarakan di media sosial. Iya, tapi itu sebenarnya fetis sendiri ini apa sih Ken? Fetis adalah penyimpangan seksual yang membuat seseorang mengagumi suatu objek secara berlebihan. Nah, itu Sarah. Jadi pada umumnya kan fetis ini ada beberapa tingkatan gitu ya. Iya, ada beberapa golongan. Ada yang normal dan umum, ada juga yang ekstrim dan nggak bisa ditolerir tidak biasa lagi, ya betul. Ini sama dengan kasus yang viral di Twitter yang tentang fetis kain jarik ini betul, yang sedang ramai dibicarakan saat ini. Itu sebenarnya gimana sih Ken? Nah, jadi ada seorang mahasiswa di Surabaya yang memiliki kepuasan secara seksual dengan melihat orang yang dibungkus dengan kain jarik. Wow, ini sesuatu yang aneh ya kan aneh ya? Dan jarang terjadi ya. Tapi sebenarnya tuh ini kan termasuk dengan fetish ya. Betul. Jadi fetish sendiri itu seperti mendapat kepuasan dari objek-objek tertentu. Tapi biasanya tuh fetish
Secara umum tuh kayak pundak, Iya, kaki, atau dari gimana bagian-bagian gitu. tubuh tertentu Betul. ya. Tapi ada juga sebenarnya yang melalui objek-objek yang sebenarnya enggak Tidak biasa. nggak biasa, termasuk kain jarik Kain ini. jarik ini. Nah, jadi ceritanya itu pertama kali diungkapkan oleh korban si mahasiswa ini yang ngeblow up ke Twitter. Jadi ada seorang pengguna Twitter yang menceritakan pengalamannya menjadi korban dengan kedok riset penelitian yang dilakukan oleh pelaku gitu. Lalu setelah ramai di Twitter, dan ternyata ada beberapa juga yang mengalami hal serupa. Ternyata korbannya banyak. Nah, cerita tentang kasus fetis kain jarik yang dilakukan oleh seorang mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya viral hingga menjadi trending topik di Twitter. Cerita tersebut ramai setelah seorang pengguna Twitter membeberkan aksi Gilang yang fetis terhadap laki-laki yang dibungkus jarik ke media sosial. Lewat utasan tersebut, si penulis sekaligus korban yakni @mvikris melampirkan tangkapan layar percakapannya dengan Gilang. Salah satunya yang menyatakan bahwa pelaku akan memberi bayaran. Namun sebelumnya, sang korban atau sang penulis utas yakin mau membantu pelaku karena dimintai bantuan riset yang dilakukan oleh Gilang. Pelaku meyakinkan korban-korbannya untuk membantu dalam riset yang ia lakukan dengan melibatkan korban dililit atau dibungkus dengan kain jarik. Korban mengaku hanya ingin membantu karena kebutuhan riset yang dilakukan oleh Gilang. Menanggapi hebohnya kasus Gilang tersebut, pihak kampus tempat Gilang menempuh pendidikan pun akhirnya angkat bicara. Dilansir dari suryamalang.com, Universitas Airlangga Surabaya mengatakan akan mengambil tindakan tegas terkait kasus yang menyeret Gilang ini. Pusat Informasi dan Humas Unair, Suko Widodo mengungkapkan bahwa sosok pelaku fetis kain jarik berkedok riset yang viral di sosial media merupakan mahasiswanya. Pelaku bernama Gilang yang merupakan mahasiswa semester 10. Sayangnya hingga saat ini Gilang yang merupakan warga luar kota Surabaya belum bisa dihubungi, sehingga pihak kampus akan menyerahkan sepenuhnya pada pihak yang berwenang. Di sisi lain, pihak kampus juga terus mengupayakan untuk melakukan sidang Komite Etik Fakultas Ilmu Budaya Unair. Hal tersebut dilakukan agar yang bersangkutan segera bisa dihubungi. Nah, karena ini korbannya juga sudah banyak, jadi Sobat Wiki sekalian harus hati-hati gitu. Iya, betul. Kalau menjadi responden penelitian harus benar-benar di make sure itu penelitian beneran atau bukan, ya. Ya, jadi semoga kita juga lebih hati-hati ya Betul. dalam memilih. Dan semoga kasus ini cepat menemukan titik terang ya. Iya. Nah, kita sudah berada di berita terakhir ya. Ada buron Joko Chandra yang akhirnya berhasil ditangkap oleh tim gabungan Bareskrim Polri. Ya, setelah 11 tahun tidak dapat ditemukan. Iya, padahal kan ini sebenarnya dia sudah berpindah-pindah negara. Betul. Bahkan kemarin yang kasusnya dia sampai punya EKTP gitu. Betul. Ya. Dan dia itu ternyata ditangkap pada Kamis 30 Juli 2020 malam. Dia diterbangkan dari Malaysia menggunakan pesawat khusus. Dan Joko Chandra ini tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 10 malam, kan? Oh, jadi ditangkap di Malaysia kemudian dibawa ke tanah air gitu ya? Nah, Joko Chandra ini merupakan tersangka pengalihan utang atau Casey Bank Bali ya, yang setelah buron 11 tahun. Dan dia ini kasusnya ini sempat menyeret beberapa nama besar dari Polri dan juga pejabat pemerintahan. Betul. Nah, setidaknya ada 3 jenderal polisi yang sudah dicopot karena melancarkan aksi kaburnya si Joko Chandra ini ya. Dan ada juga Lurah Grogol Selatan yang diberhentikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan karena menerbitkan EKTP dari Joko Chandra ini. Nah, berikut selengkapnya. Setelah sekian lama menjadi buron tersangka kasus pengalihan utang atau Casey Bank Bali, Joko Chandra berhasil ditangkap oleh tim penyidik gabungan Bareskrim Polri pada Kamis 30 Juli 2020 malam. Menurut informasi dari Mabes Polri, Joko Chandra ini tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma dengan pesawat khusus sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Joko Chandra diketahui selama ini bersembunyi di Malaysia. Salah satu skandal yang mencuat dari krisis adalah kasus Casey Bank Bali, bahkan menyeret nama-nama besar mulai dari Gubernur Bank Indonesia, pejabat negara, hingga tokoh Partai Golkar. Proses hukum Bank Bali bahkan belum benar-benar tuntas hingga saat ini.
Sementara Bank Bali sudah tak ada lagi, melebur dengan 4 bank lainnya menjadi Bank Permata pada tahun 2002. Pria bernama lengkap Joko Sudiarto Chandra alias Chan Kok Hui merupakan pengusaha yang identik dengan grup mulia yang memiliki bisnis inti properti. Dia didakwa menyalahgunakan dana bantuan likuiditas Bank Indonesia dalam kasus yang bergulir sejak tahun 1999. Sebelum berhasil ditangkap, tepatnya pada awal Juli, kabar mengemparkan bahwa Joko Chandra memiliki EKTP Indonesia, padahal dia sudah berpindah kewarganegaraan di Papua Nugini. Hal ini langsung menyeret beberapa nama pejabat daerah dan petinggi Polri. Lurah Grogol Selatan, Asep Subahan, langsung dinonaktifkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dia terbukti membantu buruan Kejaksaan Agung tersebut dalam penerbitan EKTP. Lalu ada juga 3 petinggi Polri yang dicopot dari jabatannya karena terseret kasus ini. Nah, itulah 5 berita populer minggu ini. Sampai jumpa lagi Top 5 News on the Week selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.